Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, dan yang saya hormati teman-teman kelas 2C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dan menambah wawasan keilmuan. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nur Fadila, saya dari kelas 2C Piaud di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sebelum membahas aliran Jabariyah dan Qadariyah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang akidah atau keyakinan dengan menggunakan argumentasi rasional dan dalil-dalil agama. Ilmu ini berkembang sebagai respon terhadap berbagai persoalan teologis yang muncul dalam masyarakat Islam, seperti persoalan takdir, kebebasan manusia, serta hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Salah satu perdebatan terbesar dalam ilmu kalam adalah mengenai apakah manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya atau seluruh tindakan manusia itu sudah ditetapkan kepada Allah SWT. Nah, dari perdebatan inilah kemudian muncul berbagai aliran, termasuk Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu aliran teologi Islam yang berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Semua yang dilakukan manusia, baik perbuatan baik maupun buruk, sepenuhnya merupakan kehendak dan ketepatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia itu dianggap tidak memiliki kekuasaan atas tindakan yang dilakukannya. Nama Jabariyah itu berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Aliran ini beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya itu dipaksa oleh kehendak Allah dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah takdir yang telah ditentukan. Tokoh yang paling terkenal dalam aliran Jabariyah adalah Jam bin Sofwan. Ia mengembangkan pemikiran bahwa seluruh kejadian di alam semesta, termasuk tindakan manusia, berada di bawah kekuasaan mutlak Allah. Dan dasar pemikiran Jabariyah itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Mereka meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contohnya, apabila seseorang berhasil dalam pendidikannya, maka menurut pandangan Jabariyah, keberhasilan tersebut sepenuhnya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika seseorang mengalami kegagalan, hal tersebut juga dianggap sebagai takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, pandangan Jabariyah mendapat kritik karena dianggap dapat mengurangi tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya. Jika seluruh tindakan manusia merupakan ketentuan Allah, maka muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab manusia atas dosa dan pahala yang diperolehnya. Nah, sekarang dari aliran Qadariyah. Berbeda dengan Jabariyah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan dan kemampuan untuk perbuatannya sendiri. Menurut aliran ini, Allah telah memberikan akal, kemampuan, dan kehendak kepada manusia, sehingga manusia itu bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Nama Qadariyah itu berasal dari kata qadar
yang berkaitan dengan kemampuan atau kekuasaan manusia dalam menentukan perbuatannya. Aliran ini menekankan pentingnya kehendak bebas manusia dalam kehidupan. Tokoh utama aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Mereka berpendapat bahwa manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih antara perbuatan baik dan buruk. Dan menurut pandangan Qadariyah, seseorang yang rajin belajar kemudian memperoleh prestasi tinggi, maka keberhasilan tersebut merupakan hasil dari usaha, kerja keras, dan pilihan yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Begitu pula seseorang yang melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, aliran Qadariyah ini menekankan bahwa Allah itu bersifat adil. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak mungkin Allah memberikan hukuman atau pahala atas sesuatu yang tidak dipilih oleh manusianya sendiri. Namun, pandangan Qadariyah juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan kebebasan manusia, sehingga dapat mengurangi pemahaman tentang kekuasaan mutlak Allah. Selanjutnya, latar belakang munculnya Jabariyah dan Qadariyah. Munculnya kedua aliran ini tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, dan intelektual pada masa awal perkembangan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam wilayah kekuasaan maupun dalam bidang pemikiran. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah antara lain: yang pertama, adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takdir dan kebebasan manusia. Terus yang kedua, adanya pengaruh filsafat dan pemikiran asing yang mulai masuk ke dunia Islam. Terus ketiga, kondisi politik pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang sering menggunakan konsep takdir untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dan keempat, yaitu adanya keinginan para ulama dan pemikir Islam untuk menjelaskan hubungan antara Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, perbedaan pemahaman inilah yang akhirnya melahirkan berbagai aliran teologi dalam Islam. Perbedaan Jabariyah dan Qadariyah itu untuk memudahkan pemahaman, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama itu, Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, sedangkan Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Yang kedua, Jabariyah lebih menekankan kekuasaan mutlak Allah, sementara Qadariyah lebih menekankan tanggung jawab dan usaha manusia. Nah, ketiga, menurut Jabariyah segala sesuatu sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, sedangkan menurut Qadariyah manusia memiliki peran dalam menentukan nasib dan tindakannya. Nah, sebagai kesimpulannya, aliran Jabariyah dan Qadariyah ini merupakan dua aliran penting dalam sejarah ilmu kalam yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebebasan manusia dan takdir Allah. Aliran Jabariyah ini menekankan bahwa seluruh perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliran Qadariyah menegaskan bahwa manusia itu memiliki kebebasan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbedaannya yaitu pemikiran ini menunjukkan bahwa kajian ilmu kalam berkembang secara dinamis dalam upaya memahami ajaran Islam secara mendalam. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempelajari berbagai pandangan tersebut dengan sikap terbuka, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama Islam dan ajaran Islam. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.